Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang sedang melakukan transaksi rahasia dengan mantan petinggi mafia bernama Oleg. Entah barang apa yang mereka perjualbelikan, namun yang jelas nilainya cukup fantastis. Tapi anehnya tak lama setelah menghitung uang pembeliannya, tiba-tiba Oleg mengalami keracunan, sedangkan anak buahnya langsung dihabisi di tempat. Dan agar tak meninggalkan jejak sama sekali, si pria misterius ini membakar semua uang tadi bersama dengan gudang tersebut. Kita berpindah sejenak untuk memperkenalkan tokoh utama dari film ini, seorang calon ayah bernama Ethan Kopek, yang semalaman tak bisa tidur setelah tahu pacarnya hamil. Tapi sebaliknya, Nora sendiri malah terlihat girang, mungkin karena sejak dulu ia suka dengan yang namanya anak kecil. Namun hal inilah yang membuat Ethan semakin tak berani untuk menyampaikan ketidaksiapannya menjadi seorang ayah. I'm not scared. Further along by the time this happened. Uniknya, mereka berdua ternyata sama-sama kerja di bandara. Nora adalah seorang manajer operasional, sedangkan Ethan bertugas di bagian pemeriksaan, atau biasa disebut dengan TSA. Dan pagi itu, di tengah perjalanan menuju terminal, Nora meminta agar kekasihnya kembali mengejar mimpinya yang sejak dulu bercita-cita jadi polisi. Bukannya tak pernah mencoba, Ethan sebenarnya pernah ikut tes 1 kali, namun gagal pas bagian wawancara. Nah, setahu Nora, pacarnya ini punya sifat yang pantang menyerah dalam berbagai hal. Tapi anehnya, giliran daftar polisi cuma berani 1 kali. Just do me a favor and think about it. Karena keasikan ngobrol sama pacarnya, Ethan sampai lupa untuk ikut briefing. Padahal pagi itu bandara lagi padat-padatnya karena orang-orang sedang menikmati libur panjang. Untung saja walaupun telat, ia tak dikenakan sanksi sama sekali oleh atasannya yang bernama Sarkowski. And 200,000 passengers just in time to miss everything. Stay alert, stay vigilant, let's get through this. Yang lucu, walaupun kabar kehamilan Nora baru Ethan ketahui semalam, ternyata pagi itu semua orang di kantor juga sudah tahu kalau pacarnya hamil. Padahal seingatnya info itu baru disampaikan ke 1 orang, yang tak lain sahabatnya sendiri bernama Jason. Keduanya memang sangat akrab. Tak jarang Ethan meminta saran ke dia, soalnya lebih senior lah dalam rumah tangga. Dan kebetulan sekali, Jason juga sependapat dengan Nora. Intinya, Ethan dianggap kurang serius dengan pekerjaannya saat ini. Buktinya, setelah 3 tahun belum juga dapat promosi. Sebaliknya, Jason yang masuk belakangan malah sudah 2 kali naik jabatan. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya. Makanya nasihat itu langsung Ethan tanggapi dengan serius. Bahkan tanpa membuang waktu, ia langsung memberanikan diri menghadap ke Sarkowski untuk minta kenaikan jabatan. Tapi hasilnya malah nihil. It's late to the meeting, you're asking for promotion. Nora's pregnant. Yeah, I heard. Nice speech, though.